meninggalkan agamanya. Ternyata orang tuanya beriman. Putrinya menikah sama laki-laki yang tidak beriman. Lalu kemudian putrinya keluar dari agama Islam karena dia dinikahi oleh laki-laki yang tidak beriman. Maka bisa putus tuh, apa aja. Putus secara kewalian, putus secara waris, bahkan putus secara keakuan bahwa dia anaknya fulan karena tidak beriman. Dalam ayat, innahu laisa min ahlik, sesungguhnya dia bukan keturunanmu. Innahu, sesungguhnya dia Kan'an, laisa min ahlik, bukan anakmu. Bahkan Islam memperbolehkan seorang orang tua mendapati anaknya yang keluar dari agama Islam, dia tidak beriman, orang tua diperkenankan untuk mengingatkan harus, menasihati harus. Tapi kalau tetap nggak mau, bahkan orang tua itu diperkenankan untuk tidak memberi waris, untuk tidak menikahkan anaknya. Dan syarat waris itu salah satunya adalah dia beriman, boleh menerima waris, sama-sama beriman. Tapi kalau dia kufur, nggak beriman, maka batal, udah nggak bisa lagi saling mewarisi, saling menerima waris. Itu ayat 46 Al-Quran surah Hud. Tadi yang pertama apa? Kalau anak durhaka, maka orang tua tidak memikul beban dosa. Nggak mikul beban dosa. Kecuali kalau orang tuanya fasilitator, memfasilitasi anaknya durhaka sama Allah, maksiat sama Allah, kena dosanya. Yang kedua, orang tua akan sama-sama, orang tua sama anak akan sama-sama saling mewarisi kalau mereka sama-sama dalam iman. Tapi kalau udah beda iman, maka tidak saling mewarisi dan tidak boleh untuk menikahkan putrinya karena sudah tidak seiman. Innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Salah satu penyebab anak itu durhaka, innahu, karena dia amalun, melakukan satu perbuatan ghairu salih, yang tidak salih, nggak baik. Salah satu faktor yang menyebabkan anak itu jadi durhaka, faktornya adalah sebab karena anak itu beramal dengan amalan yang nggak salih. Apa rincian amal yang nggak salih? Amal yang tidak baik, amal yang membuat Allah nggak suka, amal yang membuat Allah datang murkanya dan membuat seseorang itu jadi ternoda tauhidnya. Ini amalun ghairu salih. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Lalu Allah berfirman, maka kamu jangan bertanya lagi ya tentang yang kamu nggak punya ilmunya di dalamnya. Termasuk dalam hidup kita kan kita sering kadang bertanya, ya Allah kenapa kok begini ya? Ya Allah kenapa kok ditipu ya? Ya Allah kenapa kok dikecewakan ya? Ya Allah kenapa kok? Lagi-lagi Allah tegaskan, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Kalian jangan bertanya pada sesuatu yang kalian nggak punya ilmunya. Nikmati, jalani, syukuri, Allah yang akan membahagiakan kita semua. Inni u'izuka an takuna minal jahilin, agar kamu tidak termasuk orang-orang yang jahil, dungu atau bodoh. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilm. Ini ucapan orang beriman. Setelah dia sadar, dia harus mengucap kalimat ini. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dan memohon ampun kepadamu dari sesuatu yang tidak aku tahu. Kalau nggak tahu, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berlindung sama Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau nggak tahu, Allah perintahkan kita untuk banyak istighfar, banyak mohon ampun, banyak berlindung. Istighfar, mohon ampun, berlindung. Istighfar, mohon ampun, berlindung. Untuk banyak-banyak.
Jangan menuduh Allah pada sesuatu yang enggak. Allah, engkau enggak suka ya hamba berhasil. Ini buktinya hamba kok digagalkan. Ya Allah, engkau enggak suka ya hamba jadi baik. Ini buktinya engkau hadirkan circle yang enggak baik. Selalu ada Maha Rahman Rahim ya Allah dari setiap apapun yang Allah lakukan dalam hidup kita sebagai seorang hamba. Kenapa kita dikecewakan karena ada Rahman Rahim ya Allah? Kenapa kita dibuat seperti ini karena ada Rahman Rahim ya Allah? Kenapa Allah hadirkan kekecewaan dalam hidup? Karena ada Maha Rahman Rahimnya Allah. Jangan lagi-lagi kita bertanya atas sesuatu yang membuat malah kita tergolong orang-orang jahil. Harusnya kita, inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung padamu. An as'alaka, dari bertanya tentangmu, ma laisa li bihi ilm, yang aku nggak punya ilmu di dalamnya. Kalau kita nggak punya ilmunya, mending jangan ikut. Kalau punya ilmunya, ikut, lakukan, kerjakan, tunaikan, ajarkan, sebarluaskan. Tapi kalau nggak ada ilmunya, sebaiknya skip. Kalau kita nggak punya ilmunya dan kita nggak tahu tentang landasan kenapa kita harus melakukan perbuatan itu, sebaiknya ditunda dulu. Alih-alih kita ingin semangat dapat pahala, takut-takut malah terjerumus dalam sesuatu yang nggak Allah suka. Karenanya penting, kata para ulama, al-ilmu qoblal amal. Al-ilmu 1, 2, 3. Qoblal amal. Al-ilmu qoblal amal. Ilmu dulu sebelum beramal. Itu penting dan urgensinya paling utama sebelum nanti kita melakukan sesuatu. Punyai ilmunya baru beramal. Karena amal yang diimbangi dengan, karena amal yang hanya dilandasi dengan semangat tidak diimbangi dengan ilmu, kata Umar bin Abdul Aziz, lebih banyak rusaknya daripada maslahatnya. Amal kalau hanya sekedar modal semangat tapi nggak diimbangi sama ilmu, nggak diimbangi dengan bagaimana dia menyiapkan ilmu, yang ada hanya dengan modal semangat, punya potensi semangatnya itu akan membawanya pada sesuatu yang nggak Allah suka. Enggak, saya pernah ceritakan analoginya gini di jamaah. Semangat mau nonton bola, ada pagar tingginya segini. Orang bilang ketika dia tingginya segini, dia nggak bisa melihat karena tertutup pagar. Ada orang bilang terus kemudian pakai tangga. Semangat dia, yuri cari tangga, cari tangga. Tapi dia nggak punya ilmu cara memakai tangga. Akhirnya tangga itu diambil. Tapi gimana cara makainya ya? Ditidurin tangganya. Nih, dia naik ke atasnya tetap belum bisa, tertutup. Akhirnya dia cari tangga lagi. Tangga yang kedua, bukannya berdiri, ditidurin lagi. Nih, ditumpuk, naik ke sini. Belum bisa juga karena temboknya terlalu tinggi. Semangat dia cari tangga lagi, semangat cari tangga lagi, semangat, ditumpuk. Tapi nggak didiriin, ditumpuk tidur. Akhirnya dia naik ke tangga sini, barulah dia setelah beberapa tangga dikumpulkan, barulah dia melihat daripada pertandingan sepak bola yang ada di balik tembok. Padahal sejatinya nggak butuh banyak tangga ditumpuk, cukup satu tangga tapi didirikan. Nih, baru dia naik tangga sini, baru dia berdiri di sini nonton pertandingan sepak bola yang ada di balik tembok tersebut. Makanya kita butuh ilmu. Ilmu shortcut. Artinya ilmu itu membuat kita dapat jalan pintas. Ilmu memudahkan, dan pada semua bidang ada ilmunya, hadirin. Bahkan sekalipun kita menjadi content creator di sosial media, ada ilmunya. Nggak asal posting tapi riset. Gimana caranya? Riset. Coba riset aja, hadirin. Mana yang kiranya jumlah like-nya di atas 10.000,
mana yang komennya di atas 100, mana yang jumlah save-nya di atas 1000 save, mana yang jumlah view-nya di atas 1000 view, 100.000 view. Jadi rumusnya 100.000, 10.000, 1000, 100. Lalu konten itu yang bisa dianalisa, diriset, di ATM, amati, tiru, modifikasi, baru dibuat, baru diupload. Supaya kita nggak kerja terlalu keras, karena udah ada satu konten yang terbukti bisa diterima oleh khalayak umum, Anda tinggal riset. Rumusnya 100.000, 10.000, 1.000, 100. 100.000 view, 10.000 like, 1.000 save, 100 komen. Kalau itu masuk kualifikasi, konten itu layak untuk Anda riset. Untuk jadi konten creator aja ada risetnya kok. Jadi nggak ngasal. Gimana efeknya? Lebih mudah kita untuk mendapatkan satu hal dengan baik berdasarkan ilmu, dalam hal ini riset, dibanding kita yang asal. Tahu ada seorang pengusaha jus di Wonosobo, jus buah, yang beliau tuh kemarin sempat menceritakan, kami tuh udah survei Ustadz. Oh, jadi untuk jualan jus buah ada surveinya? Ada Ustadz. Dan kami riset, kalau kami mau buka di satu ruko, kami riset, kami diamkan di situ dalam 7 hari. Senin sampai Jumat kami bawa, cetek. Berapa jumlah motor yang lewat, dihitung. Dari jam 8 sampai jam 6. Atau mungkin kalau bukanya pagi dari jam 6 sampai jam 6. 6 pagi sampai 6 sore. Kalau capek gimana? Kami tugaskan yang lain. Sif-sifan 5 jam. Kerjaannya selama dia belum deal sama ruko tersebut, dipencet, cetek. 1 mobil lewat, cetek. 3 mobil lewat, cetek. Motor lewat, cetek. Kalau Sabtu Ahad, intensitasnya meninggi atau tidak, pengunjungnya meninggi atau tidak di jalan yang rukonya mau dia sewa untuk jualan jus. Dan dia bukan cuma jus, dia pernah mencoba es kepal Milo, ternyata musiman. Taiti-taitian, ternyata musiman. Pop esan, ternyata musiman. Dan yang hampir stabil, jus buah. Akhirnya dia memutuskan jualan jus buah. Ini untuk dunia aja ada ilmunya loh hadirin. Untuk dunia aja ada ilmunya, apalagi untuk dunia aja ilmunya, apalagi untuk akhirat. Apakah kita terus kemudian mau ngasal? Adalah yang penting berapa? Subuh 2 rakaat. Kurang. Subuh mau biar semangat 5 rakaat. Gak bisa. Semangat doang itu gak bisa. Dia harus dilandasi. Allah maunya gimana sih? Rasulullah maunya gimana sih? Riset dalam hal ini, buka Al-Quran, dibaca Al-Quran, Allah berfirman apa? Buka hadis, ditelaah dalam hadis teladannya Rasulullah seperti apa? Supaya amal kita bukan jadi amal yang sia-sia. Nggak cuma modal semangat, tapi bisa dapat shortcut. Nggak cuma modal semangat tapi dapat shortcut. Nggak cuma dapat shortcut tapi selaksa pahala dia raih, karena dia punya modal ilmunya. Itulah sebabnya kaidah para ulama, al ilmu qoblal amal. Ilmulah dulu sebelum beramal. Gimana kalau kita learning by doing? Artinya kita dapat ilmu nanti setelah kita berpengalaman. Tetap kan? Kita harus melewati kesalahan baru dapat ilmunya, baru kita perbaiki, betul? Learning by doing, atau yang artinya ya udahlah beramal aja dulu, ntar kalau salah dibenerin. Iya, sebagian mungkin bagus. Selama kalau hal itu bukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Kesalahannya masih sifat-sifatnya dunia yang gak mendatangkan murka Allah Ta'ala. Gak apa-apa. Kita salah, segera perbaiki. Salah, perbaiki lagi. Kalau sifatnya dunia gak apa-apa. Tapi kalau syariat gak bisa. Kalau syariat harus tepat. Kalau syariat bukan maunya kita, tapi maunya Allah. Karena kita punya keinginan, betul?
Allah punya keinginan. Kalau kedua keinginan itu dipertemukan, keinginan siapa yang harus lebih diutamakan? Keinginan Allah. Allah yang punya syariat, Allah paling tahu gimana maunya. Allah yang punya langit dan bumi, Allah paling tahu gimana baiknya. Dan yang terbaik menurut Allah pasti baik menurut kita. Tapi yang terbaik menurut kita belum baik, belum tentu baik menurut Allah dan diri kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Karena boleh jadi kita benci sesuatu padahal itu yang terbaik untuk kita. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Ya Allah, jika engkau tidak mengampuniku, engkau tidak menyayangiku, niscaya aku termasuk orang-orang yang rugi sekali. Kalau kita nggak dapat ampunan Allah, kalau kita nggak dapat kasih sayangnya Allah, kita jadi hamba yang rugi sekali. Maka doa yang harus dikuatkan jelang-jelang akhir Ramadan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau fa'fu anna. Qila ya Nuhu bita bisalamin minna wa barakatin alaik wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum summa yamassuhum minna adabun alim. Wahai Nuh, turunlah kamu dengan selamat dan sejahtera, penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat yang membersamaimu di kapal tersebut. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan di dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih karena istidraj. Pada akhirnya Nabi Nuh selamat, diselamatkan oleh Allah beserta pengikut-pengikutnya yang ikut di dalam bahtera kapalnya Nabi Nuh, yang banjirnya waktu itu melahap atau menenggelamkan gunung-gunung yang tinggi. Ketika air itu surut, kapalnya pun surut. Setelah itu semuanya mengering, Nabi Nuh Allah perintahkan turun dari kapal-kapal tersebut, dan semua yang membersamai Nuh turun dari kapal tersebut, dan Allah selamatkan mereka. Wa numatti'hum, dan Allah memberikan nikmat sama mereka. Jadi nikmat itu karena dua, karena iman salih. Mau dapat nikmat, dua syaratnya, iman, amal salih. Berarti sumbernya juga dua. Nikmat yang sumbernya dua. Kalau nikmat tadi sumbernya apa? Iman dan amal. Berarti kalau menderita atau penderita kedua, tidak beriman atau kufur dan bermaksiat. Nggak mungkin iman dan amal salih ujungnya sengsara. Enggak. Iman dan amal salih itu hanya akan berbuah nikmat, keajaiban, kemuliaan, kebahagiaan, dan keberuntungan. Karenanya Allah berfirman dalam ayat ini, kami pasti akan memberikan kepada mereka. Diberikan apa sama Allah? Diberikan kebahagiaan. Di mana mereka akan dapat kebahagiaan? Fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Wa umamun sanumatti'uhum. Ada umat yang kami memang berikan kesenangan pada mereka, tapi ternyata kesenangan itu adalah kesenangan yang istidraj. Yamassuhum minna adabun. Dengan kesenangannya mereka makin lalai, makin jauh dari Allah, hingga pada akhirnya mereka diazab dengan azab yang pedih. Kalau kita ngelihat ada orang lagi dapat sesuatu itu dengan kesenangan yang melalaikan, jangan senang dulu. Kadang kan kita diuji, lalu membuat kita semakin dekat dengan Allah. Sejatinya kata Umar bin Khattab, itu nikmat yang sesungguhnya. Karena ujian membuatku dekat dengan Allah. Ada loh orang yang dikasih nikmat makin jauh.
mohon maaf, ada seseorang yang baru saja keluar dari kerjaannya, membuat beliau jadi bisa meluangkan waktunya untuk Al-Quran dan kajian. Tapi di saat beliau belum keluar dari pekerjaannya, gak pernah bisa meluangkan waktu untuk kajian dan Al-Quran. Sama halnya kita bersama di sini, ada beberapa di antara kita juga yang mau tidak mau, disadari atau tidak disadari, lagi-lagi memang Allah memilih. Ada yang disibukkan dengan pekerjaan dunia, makin laris kue nastarnya, makin laris orderannya, makin laris jahitannya. Jahitan udah close order karena full penuh pada jahit baju lebaran. Tapi ternyata kesibukan dunianya membuat sampai-sampai dia nggak bisa menyentuh Al-Quran di malam-malam Ramadan. Jadi kita bertanya, nggak apa-apa hadirin, biasa. Apa aja kalau ada bahan bisa buat mainan, nggak apa-apa jemaah. Bahaya kadang jatuh sininya bocor gitu. Kemarin ada soalnya yang jatuh sininya bocor. Qadarullah masyafal. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jadi sumber kesenangan, kebahagiaan adalah iman dan amal salih. Dan sumber penderitaan adalah tidak beriman dan beramal yang salah. Pasti ujung-ujungnya menderita karena amalnya kita salah. Kalau amal salih dan iman, ujungnya bahagia. Tilka min amba'il ghaib nuhiha ilaik. Allah berfirman dalam ayat 49, itulah sebagian berita-berita gaib yang kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad. Maksudnya apa? Kisahnya Nabi Nuh, kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad kan belum pernah hidup sezaman dengan Nabi Nuh, tapi Nabi Muhammad tahu cerita-cerita itu. Kenapa didatangkan? Supaya Nabi Muhammad berikan pelajaran lagi kepada umatnya. Dan termasuk kita umatnya Nabi belajar dari kisah Nabi terdahulu. Ternyata umatnya Nabi Nuh ditenggelamkan sebab karena perkara itu ya. Ternyata kaum Nabi Nuh itu binasa sebab karena kedurhakaan mereka ya. Lalu kita mengambil pelajaran. Harga yang paling murah dalam belajar adalah belajar dari pengalaman kesalahan orang lain. Dan harga yang paling mahal adalah seseorang yang baru belajar karena kesalahan dirinya sendiri. Itu harga yang paling mahal. Mending kita belajar dari kesalahan orang lain karena itu cenderung lebih murah. Saya belajar dari kesalahannya pihak lain, lalu beliau menasihati, sebaiknya jangan dilakukan seperti ini deh. Karena berdasarkan pengalaman saya yang hampir 20 tahun, itu kurang worth it. Dan ternyata benar, beliau yang bilang adalah pebisnis ulung, pebisnis handal. Dia nasihatin saya ketika saya baru-baru mau buka bisnis wartel. Mas kan udah bisnis 20 tahun, saya mau bisnis nih. Bisnis apa Ustadz? Bisnis wartel. Tahu ya? Tahu jemaah bisnis wartel? Atau saya mau buka bisnis warnet, warung internet. Beliau udah 20 tahun malang buana di dunia bisnis yang kurang lebih
sama dalam bidangnya. Terus beliau nasihatin, kalau sekarang bisnis warnet udah nggak zaman Ustadz, soalnya sekarang handphone aja udah pakai internet semua. Wartel apalagi, orang sekarang udah ada WhatsApp. Jangan bisnis dua itu Ustadz. Ah nggak mau mas, pokoknya saya yakin bisnis ini pasti sukses. Ya udahlah terserah Ustadz aja. Akhirnya saya bandel bisnis wartel, bisnis warnet. Berhasil nggak kira-kira? Tidak, karena zamannya sudah berbeda. Zamannya udah berbeda hadirin. Udah ada handphone. Sekarang misalkan mohon izin ojek pangkalan dan ojek online. Kalau ojek pangkalan itu tetap, pokoknya saya tetap mau di sini aja. Udah nggak usah lah daftar Grab, Gojek atau Uber atau apa gitu. Saya nggak usah deh. Pokoknya saya tetap jadi ojek pangkalan, setia pada ojek pangkalan. Tapi dia tidak mengikuti perkembangan zaman, yang mana hampir-hampir semua sekarang udah nggak mau jalan ke pangkalan, capek. Dari rumahnya ke pangkalan 200 meter, capek. Mending dia nunggu, diem depan rumah, tukang ojeknya datang ke depan rumah, disiapkan ini, shower capnya, helmnya, sesuai aplikasi ya bu, iya, sampai, nyampe. Maka sebenarnya nasihat baik itu memudahkan hidup kita sendiri kalau kita mau mendengarkan nasihat baik itu. Diberitahu kabar-kabar informasi gini, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Yang goib-goib ini kami beritakan pada kalian supaya kalian dapat pelajaran, supaya kalian mengambil hikmah. Kita tuh dikasih jamaah, ini pelajaran, kamu ambil hikmah ya. Kalau nggak mau, tanggung sendiri. Kalau mau, kamu dapat jalan pintas. Sama seperti dinasehati sama seorang pengusaha bisnis, sudah tidak lagi model-modelan wartel, sudah tidak lagi model-modelan bisnis warnet, karena sekarang masing-masing orang sudah punya internetnya masing-masing. Maka cari model bisnis yang lain. Food and beverage, lihat lokasi dan kondisi. Ada satu toko laris di luar kota di Jogja, toko minuman, dia jualan minuman-minuman beres. Tapi kan belum tentu akan laris di Wonosobo, betul? Di Jogja agak hangat kondisinya, hangat cuacanya, makanya minuman-minuman agak dingin diminati oleh banyak pihak. Tapi begitu pindah ke Dieng, Wonosobo, siapa yang mau minum? Kalaupun iya, pasti tidak sebanyak pembelian yang ada di Jogja. Itu kan berdasarkan informasi-informasi. Kenapa Allah beritahu ini loh kisahnya Nabi Nuh, ini loh kisahnya Nabi Ibrahim, ini loh kisahnya Musa, ini loh kisahnya Isa, ini loh kisahnya Adam. Nabi Muhammad beritahu lagi sama umatnya, tujuannya satu, supaya kita belajar. Supaya kita belajar dari kesalahan umat terdahulu agar tidak terulang di kita, umatnya Rasulullah. Belajar dari umat terdahulu supaya nggak terulang azab yang sama menimpa kita. Belajar dari kesalahan kaumnya Nabi Lut, jangan sampai man amila amala qaumi Lut. Jangan sampai beramal perbuatan kaum Lut. Kalau tidak, nanti kita dibalik buminya hadirin. Maka jangan ada seseorang yang melihat perilaku penyimpangan, laki dengan yang laki, perempuan dengan yang perempuan, kecuali minimal lisannya mendoakan, lisannya menasehati, mengingatkan, atau selemah-lemahnya iman adalah ingkari dengan hati. Kata Nabi, riwayat Imam Tirmidzi dan Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika ataful iman. Kalau kamu melihat keburukan, rubah dengan tanganmu. Kalau nggak bisa, rubah dengan lisanmu. Kalau nggak bisa lagi, rubah dengan hatimu. Itulah selemah-lemahnya iman. Minimal banget kalau kita ngelihat perilaku-perilaku yang
Kayak gitu, ingkari dengan hati. Bertakwa kepada Allah, jangan sampai kalau Allah nanti timpakan azab, yang kenanya bukan cuma dia doang, tapi kita semua yang ada di sekelilingnya yang membiarkan keburukan itu terjadi. Ingkari hadirin. Min anba'il ghaib, Allah beritahu informasi itu, nuhiha ilaik, diwahyukan kepada Nabi Muhammad supaya kita mengambil pelajaran. Ma kunta ta'lamuha, yang sebelumnya engkau tidak pernah mengetahuinya, anta, engkau, wala qaumuka, tidak pula umatmu, min qabli hadza, sebelum ini, kecuali setelah diberitahu barulah mereka tahu kisah-kisah umat terdahulu. Itu harga yang paling murah, belajar dari kesalahan kaum terdahulu. Jamaah mau bisnis, belajar dari kesalahan pembisnis. Jamaah mau buka satu cabang baru, belajar dari cabang-cabang lain. Pelajari habitnya, karena habit masyarakat Wonosobo nggak sama dengan habit masyarakat Jakarta. Tinggal di Wonosobo, kajian jam berapa ibu? Kajian jam 8 Ustadz. Di mana? Di Kauman. Oh, saya dari Wonolelo berangkat jam 8 kurang 15. Aman nggak kira-kira sampai Kauman? Di Wonosobo, Wonolelo, kajian di Kauman, kajiannya jam 8. Saya berangkat dari Wonolelo jam 8 kurang 15. Masih sampai tepat waktu nggak? Naik motor sampai tepat waktu nggak? Sampai. Tapi kalau di Jakarta kajian jam 8, saya berangkat 8 kurang 15, dengan jarak yang sama, bakal tepat waktu atau pasti terlambat? Pasti terlambat. Makanya harga yang paling murah adalah mempelajari bagaimana kaum-kaum terdahulu. Itu yang saya maksud. Oh, kajian jam 8. Oh, saya di Wonosobo jam 8 kurang 15, gak apa-apa kali. Bener, sampai sana jam 8 kurang 7 menit. Cuma 7 menit dari sini ke Kauman. Tapi kalau di Jakarta, waktu gak bisa ditebak. Di Google Map 44 menit. Fakta di lapangan 1 jam 50 menit. Mungkin di Google Map 1 jam, di lapangan bisa 1 jam lebih atau 2 jam bahkan. Karena itu jamaah, pelajari. Karena nggak mungkin sama antara satu dengan satu yang lain. Tapi dalam amal sholih kita bisa menerapkan amal sholih yang sama. Nah, ini pentingnya kita mempelajari dari kaum-kaum terdahulu. Yang sebelumnya kita nggak pernah tahu kecuali Allah beritahu. Fasbir, lalu bersabarlah. Innal aqibata lil muttaqin. Karena kesudahan baik. Innal aqibah. Aqibah itu artinya karena akhir yang baik. Lil muttaqin. Hanya untuk hamba Allah yang bertakwa. Kesudahan yang baik itu apa? Hasil baik setelah dari proses ketakwaan yang baik. Dalam bahasa film, happy ending. Kalau mau happy ending, innal aqibata lil muttaqin. Bertakwa aja, kamu pasti akibah, dapat happy ending. Kalau mau finishing touch-nya bagus, bertakwa sama Allah, nanti finishing touch-nya pasti bagus. Lil muttaqin, karena kemenangan, happy ending dan segala kesudahan yang baik lil muttaqin. Allah berfirman, cuma milik orang yang takwa. Kesudahan yang baik, hidup yang happy ending itu cuma milik orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa hidupnya happy ending. Dia berjuang, kerja keras, konsisten, nanti membuahkan hasil. Mobil khusus teman-teman kaula muda yang sekarang lagi berjuang mencari jati dirinya, lagi berusaha mencari saya ini baiknya di bidang apa. Fokuslah bukan kepada tujuan, tapi fokuslah memperbaiki dan memantaskan diri untuk mendapatkan yang kita tuju. Itu lebih pantas dan lebih layak daripada kita hanya memikirkan tujuan semata tapi nggak mantesin diri. Kita mau tujuan kita tuh Jakarta,
Fokus bukan pada Jakartanya, fokus pada saya harus jalan naik apa. Di Wonosobo saya harus naik apa? Di Wonosobo saya harus naik bis apa? Harganya berapa? Di perjalanan apa yang harus saya siapkan? Itu lebih layak daripada hanya mikir kapan sampai Jakarta ya? Di Jakarta ada apa ya? Di sana tuh makannya berapa ya? Daripada mikirin kayak gitu, mending fokus memantaskan diri. Ya udah, saya naik ojek dari sini ke terminal 15.000. Sampai terminal naik Sinarjaya, Sinjai 145.000. Kalau sekarang lagi lebaran bisa 2 kali lipat harganya, bisa 300 ribuan. Nanti di perjalanan saya butuh bekal. Nanti dalam perjalanan kalau pas mampir bekalnya harus 2 kali makan, berarti segini. Kalau nanti terus kemudian begini sampai terus Lebak Bulus saya harus naik Grab atau Gojek ke Cinere, itu harganya 44.000. Berarti saya harus sediakan uang segini. Ayo saya pantaskan bekerja, nyiapin uang kurang lebih 1 juta untuk mudik ke Jakarta. Nah, memantaskan diri lebih penting daripada hanya fokus pada tujuan tapi nggak mantaskan diri. Kita teman-teman, terutama hadirin semua yang masih muda dan kita yang mungkin sudah tidak lagi muda tapi semangat tetap muda, kadang kan terlalu fokus sama tujuan sampai lupa mantaskan diri supaya dapat tujuan itu. Ada orang itu, mohon maaf hadirin, harus membawa map, melamar sana, melamar sini, melamar sana, melamar sini, dan tidak ada yang manggil. Tapi ada satu orang yang dia konsen memantaskan diri, dia fokus di bidangnya, bukan dia yang melamar, tapi orang yang memintanya. Kenapa? Karena dia fokus mantesin diri, karena dia fokus sama dirinya, dia fokus upgrade dirinya, dia fokus menekuni bidangnya. Jadi bukan dia yang melamar, Pak, bukan. Tapi dia yang dilamar oleh pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Kenapa? Dia mengasah keahliannya. Hadirin jamin dirahmati Allah, apalagi hari-hari ini. Dulu yang tidak pernah dibayangkan itu jadi sebuah pekerjaan, sekarang jadi pekerjaan. Apa itu? Editor video. Dia nggak ngelamar, tapi dia memberitahu kepada dunia lewat sosial medianya, nih loh, saya bisa ngedit video, ini hasil editan saya, diposting di sosmed, diposting. Kan sosmed tuh bukan cuma sekedar untuk kepoin orang, pakai second account lagi. Sosmed itu kan tempat kita mengenalkan diri kita pada dunia, kita siapa untuk dapat peluang yang sedang diharap-harapkan atau diangan-angankan. Mau dapat peluang haji, mau dapat peluang umroh, tapi kontennya bareng sama kucing terus. Yang datang bukan endorsan haji umroh, yang datang endorsan Whiskas, makanan kucing. Iya dong, karena kegiatannya akrab bersama kucing. Dia mengenalkan pada dunia, saya bisa mengedit seperti ini. Orang datang DM, berapa kalau saya mau minta tolong dieditkan? Bisa bantu kami untuk mengeditkan? Atau Mas mau ikut kerja bareng kami per bulannya sekian? Dulu nggak pernah kita bayangkan. Dulu ibu-ibu ditanyain, ibu waktu zaman hadirin kecil, kita kecil ditanyain, mau jadi apa anak-anak? Guru, polisi, dokter, astronot, pilot, presiden, dokter, insinyur. Itu zaman-zaman dulu. Belum lama kami tanya pada anak-anak SD yang sudah agak bisa diajak ngobrol, kelas 6. Nah, mau jadi apa? Gamers. Mau jadi apa? TikToker, YouTuber, selebgram. Apakah tahun 2000 pernah terbayang pekerjaan itu akan hadir di hadapan kita? Nggak pernah. Bahkan sekarang mau jadi apa? Editor. Bahkan sekarang ada seorang editor dari seorang content creator turut sama berhasilnya seperti content creatornya. Di TikTok tuh banyak dulu. Dia suksesnya, dia siapa sih? Mantan editornya akun fulan. Luar biasa ya ternyata.
Mantan editor bisa sesukses orang yang dulu pernah dia editin. Terus sekarang dia pamitan, "Bang, pamit ya, kita mau buat konten sendiri." Akhirnya sama suksesnya, luar biasa hari ini. Allah bukakan semuanya. Tapi yang saya mau bagikan dalam hal ini itu adalah bahwa hadirin, penting loh bagi kita tuh untuk kalau mau punya akibatul lil muttaqin, mau punya kesudahan yang baik, ya udah sekarang fokusnya tuh memperbaiki diri. Mau punya pasangan yang baik, jangan fokus nyarinya. Saya bakal dapat nggak ya Ustadz jodoh yang solih? Saya bakal dapat nggak ya Ustadz pasangan yang solihah? Kalau kita fokusnya mencari, tapi lupa memantaskan diri, bisa miss. Sebelum kita fokus mencari yang baik, fokuskan menjadi yang baik. Sibukkan diri menjadi yang baik. Innal aqibah lil muttaqin. Karena happy ending hanya milik orang yang bertakwa. Kita translate, kita tarik ke Ramadan. Happy ending milik siapa? Milik yang totalitas bertakwanya lebih-lebih di 10 hari terakhir. Kami gak pernah bosan untuk mengulangi kalimat yang satu ini. Jamaah miliki satu amal andalan yang sesuai dengan apa yang jamaah sedang lakukan. Kalau hadirin gak bisa mengandalkan bacaan Al-Quran, andalkan yang lain. Kalau hadirin gak kuat itikaf lama, andalkan yang lain. Kalau hadirin gak terawih, tapi kalau bisa ya terawih walaupun sendiri ya jemaah, andalkan yang lain. Apa misalkan? Yang kuat Quran, yang kuat tahajud, yang kuat harta, sedekah. Maghrib sedekah. Begitu masuk kumandang azan maghrib langsung sedekah. Karena kalau harta kita itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, atau bacaan Al-Quran kita bertepatan Lailatul Qadar, atau sholat tarawihnya kita, atau sholat wajib kita, atau sholat yang lain, maka dikali 1000 bulan. Bukan cuma 1000, bahkan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh in antum illa muftarun. Nanti ayat ke-50 sudah berbeda ceritanya, menceritakan kisahnya kaum Nabi Hud, yaitu kaum Ad. Ayat 50 besok kita bahas insya Allah.